Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang anomali detection. Saya Yu Widya Puspitasari dengan NBI 14121000188 dan teman saya. Saya Diana Dwi Puspitasari dengan NBI 14121002003. Saya Samsul Bahri dengan MBI 70. Saya Andini Putri dengan NBI 134. Saya Amanda Septiandini dengan NBI 136. Saya Fani Nafianti dengan NBI 156. Baik, pada sub CPMK yang ketujuh adalah mampu mengidentifikasi berbagai pendekatan dalam deteksi anomali dan mampu menjabarkan penggunaan algoritma-algoritma deteksi anomali. Capaian pembelajaran 3 dan A3. Kemudian indikator yang dicapai 7.1 adalah ketepatan mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian dan aplikasi dari deteksi anomali. 7.2 adalah ketepatan mengidentifikasi dan menyebutkan beberapa pendekatan dari deteksi anomali. 7.3 ketepatan menerapkan dan menjabarkan algoritma-algoritma deteksi anomali. Dengan outline, yang pertama ada konsep dasar, kedua pendekatan grafik, ketiga pendekatan statistik, keempat Neural Network Based Approach, yang kelima clustering based. Anomali atau outlier detection adalah himpunan data yang sangat berbeda dengan data yang lainnya atau himpunan data yang menyimpang secara signifikan dari pola umum atau tren yang ada dalam dataset. Data ini dianggap tidak biasa atau tidak konsisten dengan mayoritas data lainnya. Variasi permasalahan deteksi anomali atau outlier. Yang pertama, jika diberikan basis data D menemukan semua titik data X merupakan anggota dari D atau X termasuk dalam himpunan D dengan anomali skor lebih besar dari suatu nilai threshold T. Yang kedua, jika diberikan basis data D menemukan semua titik data X merupakan anggota dari D atau X termasuk dalam himpunan D dan mempunyai anomali skor fungsi X sebanyak N terbesar. Dan yang ketiga, jika diberikan basis data D yang mengandung titik-titik data yang kebanyakan normal tetapi unlabeled dan sebuah data tes X dihitung anomali skor dari X yang berhubungan dengan D. Contoh aplikasinya adalah contoh credit card fraud detection, telecommunication fraud detection, network intrusion detection, fault detection. Pentingnya anomali detection, sejarah penipisan ozon. Tahun 1985, tiga peneliti, Farman, Gardiner, dan Sandlin, dibingungkan oleh data yang dihimpun oleh British Antarctic Survey yang menunjukkan level ozon di Antartika menurun 10% di bawah level normal. Mengapa satelit Nimbus 7 yang mempunyai peralatan luar angkasa untuk mencatat level ozon tidak mengenali atau mencatat konsentrasi ozon yang rendah? Karena alasannya konsentrasi ozon yang dicatat oleh satelit adalah sangat rendah, oleh satelit dianggap sebagai outlier oleh program komputer yang diabaikan. Sebelah kanan adalah grafik Antarctica Ozone Hole yang menunjukkan luas rata-rata ozon di Antartika dari tahun 1979 hingga tahun 2001. Terlihat adanya tren yang mengalami penurunan secara signifikan di awal yang menandakan tingkat ozon semakin menipis. Sumber berasal dari Exploring Data dan APA. Kemudian, anomaly detection memiliki beberapa tantangan dan asumsi. Tantangan, berapa banyak outliers yang ada dalam data, menanyakan jumlah outliers atau data yang berbeda jauh dari yang lainnya dalam dataset. Kemudian, metode unsupervised adalah mengacu pada pendekatan yang tidak memerlukan label atau kategori sebelumnya. Validasi yang sangat menantang karena tanpa label sulit memvalidasi hasil deteksi anomali. Kemudian yang ketiga, menemukan jarum di tumpukan jerami. Hal ini dianalogikan adalah banyaknya data yang berbeda dalam banyaknya data normal.
Kemudian ada yang asumsi, ada observasi yang lebih normal dibandingkan data observasi abnormal. Maksudnya adalah dataset yang normal adalah data observasi, sedangkan data outliers atau anomalis adalah data yang abnormal atau tidak normal. Skema anomaly detection. Langkah utama, bangun suatu profil kondisi normal. Profil dapat berupa pola atau summary statistik untuk keseluruhan populasi. Contoh, statistik seperti rata-rata median atau distribusi frekuensi yang mencerminkan populasi secara keseluruhan. Yang kedua, gunakan profil normal untuk mendeteksi anomali. Profil dapat berupa pola atau summary. Setelah profil normal terbentuk, data baru dibandingkan dengan profil ini untuk menemukan anomali. Anomali merupakan observation yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari profil normal. Kemudian tipe dari skema anomali, adapun 3 tipe dari skema anomali. Yang pertama adalah graphical dan statistical base yang menggunakan grafik seperti scatter plot atau box plot atau statistik deskriptif untuk mengidentifikasi outliers. Yang kedua ada distance base berdasarkan jarak antar data. Data dianggap anomali jika data jauh dari data kelompok lainnya. Yang ketiga ada model base. Model base menggunakan model statistik atau machine learning untuk memprediksi pola normal dan data yang dianggap tidak sesuai dengan anomali. Contohnya adalah Gaussian Mixture Model atau GMM dan Isolation Force. Di sebelah kanan adalah gambar menunjukkan titik-titik data di mana yang dilingkari yang berwarna merah merupakan data anomali karena berbeda dari kelompok atau klaster pertama. Pendekatan grafik, box plot 1D, scatter plot 2D, dan spin plot 3D. Box plot 1D merupakan representasi data satu dimensi yang menunjukkan median atau M, kuartil pertama atau Q1, dan kuartil ketiga adalah Q3 serta outlier. Kemudian scatter plot atau 2D merupakan grafik 2 dimensi yang menggambarkan hubungan antara 2 variabel. Dan yang ketiga adalah spin plot 3D, grafik 3 dimensi untuk menganalisis data yang lebih kompleks. Keterbatasannya menggunakan anomali ini adalah yang pertama menghabiskan waktu. Pendekatan grafik dapat memakan waktu yang lebih lama, terutama jika data besar atau grafik memerlukan interpretasi yang lebih lanjut. Dan yang kedua adalah subjektif. Interpretasi grafik seringkali bergantung pada individu yang menganalisis sehingga hasilnya dapat berbeda-beda. Kemudian pada gambar yang di sebelah kiri ini adalah gambar visualisasi dari box plot yang menggambarkan elemen-elemen seperti median, kuartil, dan outlier. Kuartil 1 atau kuartil pertama merupakan nilai yang membagi 25% data terendah dari sisanya. Kemudian kuartil 3 adalah titik atau nilai yang membagi 25% data tertinggi dari sisanya, dan nilai median adalah titik tengah data atau yang menunjukkan lokasi pusat. Dan kemudian outlier adalah data yang berada di luar rentang kuartil. Seperti pada gambar di sebelah kanan, di sini terdapat X sebagai outlier karena jauh dan berbeda dari data yang lainnya. Kemudian pendekatan grafik menggunakan box plot. Box plot ditemukan oleh J. Turkey yang merupakan cara lain untuk menampilkan distribusi data. Gambar berikut menunjukkan bagian dasar dari sebuah box plot. Yang pertama, di sini ada distribusi data pada grafik box plot. Outlier adalah nilai yang berada di luar rentang normal atau lebih tinggi atau lebih rendah dari batas tertentu. Kemudian 10 persentil adalah titik yang menunjukkan data pada persentil ke-10 atau 10% nilai terendah. 75 persentil adalah kuartil ketiga, yaitu nilai di mana 75% data berada di bawahnya. 50 persentil adalah garis tengah yang menunjukkan nilai median atau
dataset. 50 persentil juga bisa dianggap sebagai nilai median. 25 persentil adalah kuartil pertama, yaitu nilai di mana 25% data berada di bawahnya, dan 10 persentil adalah titik yang menunjukkan data pada persentil ke 10% atau nilai terendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada pendekatan grafik, di mana dalam scatterplot nilai atribut menentukan posisi. Scatterplots 2 dimensi paling umum meski dapat mempunyai scatterplots 3 dimensi. Seringkali atribut tambahan dapat ditampilkan dengan menggunakan ukuran, bentuk, dan warna yang menyatakan objek-objek. Akan sangat berguna mempunyai array dari scatterplots yang dapat memberi ringkasan hubungan dari beberapa pasang atribut. Pada gambar di samping kanan itu menunjukkan adanya outlier, yaitu data yang terletak jauh dari pola umum. Outlier sering menjadi fokus karena bisa menunjukkan anomali atau informasi penting. Scatterplot memungkinkan analisis hubungan antara pasangan atribut dengan visualisasi pola atau tren dalam dataset. Next. Pendekatan statistik, asumsi sebuah model parametrik yang menggambarkan distribusi data, misalkan normal distribution. Menerapkan suatu tes statistik yang bergantung pada distribusi data, parameter data distribusi yaitu mean atau variance, jumlah outlier yang diharapkan, atau confidence limit. Grafik distribusi ini menunjukkan bahwa 95% area berada di dalam batas kepercayaan atau confidence limit, dengan 2,5% data berada di masing-masing ekor atau outlier di sisi kiri dan kanan. Next. Selanjutnya, grup tes. Grup tes digunakan untuk mendeteksi outlier dalam data univariat atau dataset yang hanya memiliki satu atribut atau variabel. Uji ini mengasumsikan bahwa berasal dari distribusi normal. Grup tes mendeteksi satu outlier pada satu waktu. Setelah outlier terdeteksi, outlier tersebut dihapus dan tes diulang untuk mendeteksi outlier berikutnya jika ada. Sebelumnya yuk. Sebelumnya. Nah, uji grup ini didefinisikan untuk hipotesis, di mana H0 atau null hipotesis itu tidak ada outlier dalam data. Kemudian HA atau alternatif hipotesis itu ada setidaknya satu outlier dalam data. Rumus yang digunakan adalah G sama dengan max X min X bar per S, di mana X ini nilai data, X bar merupakan mean atau rata-rata dari data, kemudian S merupakan standar deviation atau simpangan baku. Uji ini sering digunakan dalam analisis kualitas data untuk memastikan bahwa outlier yang ditemukan bukan hasil pengukuran atau kesalahan input. Next. Nah, dengan X bar dan S yang menunjukkan sampel mean dan deviasi standar masing-masing, statistik test group adalah deviasi absolut terbesar dari sampel mean dalam satuan deviasi standar sampel. Ini adalah versi dua sisi dari tes. Test group juga dapat didefinisikan sebagai salah satu uji satu sisi berikut. Yang pertama, menguji apakah nilai minimum adalah outlier dengan rumus G sama dengan Y bar min Y min per S, dengan Y min yang menunjukkan nilai minimum dan Y bar adalah rata-rata sampel. Kemudian S adalah deviasi standar sampel. Dan yang kedua, menguji apakah nilai maksimum adalah outlier dengan rumus G sama dengan Y max min Y bar per S dengan X dengan Y max yang menunjukkan nilai minimum. Next. Kemudian significance level atau dengan lambang alfa, ini adalah tingkat probabilitas untuk menerima hipotesis alternatif meskipun hipotesis nol benar.
atau kesalahan tipe L. Dalam konteks ini, hipotesis nol adalah bahwa tidak ada outlier dalam data. Kemudian critical region, untuk uji dua sisi, hipotesis tidak ada outlier ditolak atau reject H0. Jika memenuhi ketidaksamaan G lebih dari N-1 per akar N, akar T kuadrat alpha per N, N-2 per N-2 ditambah T kuadrat alpha per N, N-2. Dengan T alpha per N2 per 2N, N-2 yang menunjukkan nilai kritis distribusi T dengan N-2 derajat kebebasan dan tingkat signifikansi alpha per N2. Untuk uji satu sisi, kita menggunakan tingkat signifikansi tingkat alpha per N. Jika nilai G lebih besar dari nilai kritis yang dihitung, maka data yang diuji dianggap sebagai outlier, dan hipotesis nol atau tidak ada outlier itu akan ditolak. Next. Contoh group test, pada jurnal Vigen dan Moore diberikan himpunan 8 ukuran massa spektrometer pada suatu uranium isotop sebagai berikut. 199,31, 199,53, 200,19, 200,82, 201,92, 201,95, 202,18, dan 245,57, di mana dengan hipotesa H0 itu tidak ada outlier dalam data, dan HA itu merupakan nilai maksimum adalah outlier. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Gambar tersebut menjelaskan tentang penerapan group test untuk mendeteksi outlier dalam sebuah kumpulan data. Untuk rumus yang digunakan yaitu G sama dengan max X min X bar per S. Untuk X barnya yaitu bernilai 206,4338, untuk standar deviasinya bernilai 15,85256, untuk max X min X bar yaitu selisih absolut terbesar antara data X dan mean yaitu 39,13625. Untuk hasil perhitungannya yaitu kita mendapatkan nilai 2,468765. Untuk signifikan alfanya kita mendapatkan 0,05 dari nilai kritis untuk uji satu sisi, atas adalah 2,065. Untuk critical region atau reject H0 jika G lebih besar dari 2,065. Untuk kumpulan data kita menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa nilai maksimum sebenarnya merupakan outlier pada tingkat signifikan 0,05. Untuk tabel di sebelah kanan yaitu data yang diberikan kita menggunakan data yang paling bawah yaitu 39,13625. Next. Untuk contoh soalnya yaitu ada dua tabel di sini. Untuk tabel yang X1 menunjukkan dua tabel dengan data yang masing-masing. Untuk tabel kiri memuat data kecil, sedangkan tabel kedua memuat data lebih besar dengan rentang lebih luas. Data ini dampaknya digunakan untuk pengujian statistik seperti pendeteksian outlier. Next. Pendekatan statistik atau likelihood approach. Asumsi himpunan data D terdiri dari sampel dari suatu distribusi gabungan dua probabilitas. M, distribusi mayoritas atau utama, yang A, distribusi simpangan. Pendekatan umum, mula-mula asumsikan semua titik data berada di M. Misal, LT D adalah look likelihood dari D pada waktu T. Untuk setiap titik XD yang berada di M, pindahkan ke A. Misal, LT plus 1 adalah look likelihood baru
hitung beda yaitu LT kali D minus LT min 1 kali D. Jika ambang batas tertentu beberapa nilai ambang atau threshold, maka XD dinyatakan sebagai suatu anomali dan dipindahkan secara permanen dari MKA. Next. Statistical Based Likelihood Approach Data Distribution D sama dengan 1 minus lambda M plus lambda kali A. M adalah sebuah distribusi probabilitas perkiraan dari data. Dapat didasarkan pada beberapa metode pemodelan, yaitu naive Bayes, maximum entropy, dan lain-lain. A merupakan asumsi awal untuk distribusi uniform. Likelihood pada waktu T, kita menggunakan dua rumus. Untuk M0 sama dengan D dan A0 sama dengan set kosong. Menggunakan data menghitung likelihood LP kali D, yaitu hitung look likelihood untuk setiap elemen data. Next. Gambar ini adalah soal tentang penerapan distribusi Gaussian dan uniform untuk menghitung nilai log likelihood data temperatur. Langkah-langkah menunjukkan bagaimana setiap nilai temperatur dikalkulasi menggunakan rumus log likelihood dengan hasil akhir LP D sama dengan minus 19,6156. Diketahui rata-rata temperatur yaitu sudah diurutkan dari terkecil sampai yang terbesar. Untuk lambdanya bernilai 0,1, C-nya sama dengan 5. Untuk distribusi Gaussiannya menggunakan rumus Px1 sama dengan 1 per akar 2 pi alfa kuadrat kali E pangkat X min U kedua 2 lambda kuadrat. Tujuan analisis dihitung nilai log likelihood untuk data D dengan rumus LL 0D sama dengan M0 log 1 minus lambda plus sigma log P M0 XI plus A0 log lambda plus sigma log P A0 XI. Untuk nilainya kita mendapatkan minus 19,6156. Next. Untuk contoh soal berikutnya yaitu dengan T1 sama dengan X-nya 24, M1-nya bernilai 28,9, 28,9, 29,0, 29,1, 29,1, 29,2, 29,2, 29,3, dan 29,4. Untuk A1-nya bernilai 24, LL1D sama dengan bernilai jika kita hitung menggunakan rumus berikut yaitu 0,3423. Untuk hasilnya karena A lebih besar dari C yaitu 5, maka X sama dengan 24 adalah outlier. Next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kekurangan pendekatan statistik. Kebanyakan tes adalah untuk atribut tunggal. Sebagai besar metode statistik untuk mendeteksi outlier dirancang untuk bekerja pada satu atribut atau univariat. Distribusi data mungkin tidak diketahui. Banyak metode statistik bergantung pada asumsi bahwa data mengikuti distribusi tertentu, misal distribusi normal. Untuk data dengan dimensi tinggi, high dimension data memperkirakan distribusi yang benar menjadi semakin sulit. Next. Pendekatan berdasarkan jarak. Pendekatan ini mengacu pada metode yang menggunakan jarak antar
data dalam ruang vektor untuk mengambil keputusan atau melakukan analisis. Data dinyatakan sebagai sebuah vektor ciri. Data direpresentasikan sebagai vektor fitur fitur vektor atau yang terdiri dari nilai-nilai numerik untuk menggambarkan karakteristik data dalam ruang berdimensi tinggi. Tiga pendekatan utama nearest neighbor based pendekatan berbasis tetangga terdekat seperti algoritma K-nearest neighbor yang menentukan label atau klasifikasi data berdasarkan jarak ke data terdekat lainnya. Density based pendekatan berbasis kepadatan seperti algoritma DBS-Chan yang mengelompokkan data berdasarkan kepadatan titik dalam ruang. Clustering based pendekatan berbasis pengelompokan seperti K-means yang bertujuan untuk membagi data menjadi beberapa kelompok berdasarkan jarak antar titik. Next, pendekatan hitung jarak antar tiap pasangan titik data. Langkah pertama dalam metode ini adalah menghitung jarak biasanya menggunakan metrik seperti Euclidean distance, Manhattan distance, atau lainnya antara setiap pasangan data dalam dataset. Ada bermacam cara untuk mengidentifikasi outlier. Titik titik data yang ada kurang dari P titik tetangga dalam suatu jarak D. Data dianggap outlier jika hanya memiliki sedikit tetangga kurang dari P dalam radius tertentu jarak D. Ini mengidentifikasikan bahwa data tersebut berada di area yang jarang. N titik data tertinggi yang mempunyai jarak ke K tetangga terdekatnya paling besar. Data yang memiliki jarak terbesar ke tetangga ke K dibandingkan dengan data lainnya juga dianggap sebagai outlier. N titik data yang mempunyai jarak rata-rata ke K tetangga terdekat paling besar. Outlier juga dapat didefinisikan berdasarkan rata-rata jarak ke tetangga terdekat. Next. K-nearest neighbor. Algoritma ini menggunakan jarak antar titik untuk menentukan tetangga terdekat dan membuat keputusan berdasarkan mayoritas atau nilai-nilai dari tetangga tersebut. Untuk sembarang bilangan bulat posesif K, bilangan bulat positif K menentukan jumlah tetangga terdekat yang akan mempertimbangkan dalam analisis. Titik dari TI, tetangga terdekat dari titik TI adalah K, titik yang paling dekat secara jarak dengan TI dalam dataset. Dalam konteks klasifikasi, titik T diberikan label berdasarkan mayoritas label dari K tetangga terdekat. Dalam konteks regresi, nilai untuk TI dihitung sebagai rata-rata nilai dari K tetangganya. Next. Contoh soal 6. Jika diketahui himpunan data satu dimensi berikut, X 4, 6, 5, 5, 1, 5, 5, 10. Tuh, menghitung outlier menghitung skor untuk setiap titik data menggunakan KKN dengan K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4. Menggunakan ukuran jarak city block distance. Jarak city block antara dua titik A dan B menghitung sebagai A kurang B. Menghitung outlier dari data tersebut berdasarkan hasil masing-masing K tetangga terdekat. Selanjutnya, nearest neighbor K sama dengan 2. Tabel ini terdiri dari dua kolom. Ada yang pertama, kolom 2 jarak terkecil, dan yang kedua ada outlier score. Outlier score sendiri adalah nilai yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh sebuah data dibandingkan dengan data yang lainnya. Untuk kolom yang pertama,
kita bisa melihat jarak terkecil dari titik data yang akan dianalisis, yaitu ada 4,6, dua jarak terkecilnya adalah 0,4 dan 0,5, dengan outlier skornya 0,5. Yang kedua ada titik 5, dua jarak terkecilnya adalah 0,1 dan 0,4 dengan outlier skornya 4. Yang ketiga ada titik 5,1 dengan dua jarak terkecil 0,1 dan 0,4 dengan outlier skor 0,4. Yang ketiga ada nilai 5,5 dengan dua jarak terkecil 0,4 dan 0,5 dengan outlier skor 0,5. Yang terakhir ada nilai 10 dengan dua jarak terkecil yaitu 4,5 dan 4,9 dengan outlier skor 4,9. Next. Contoh yang selanjutnya itu nearest neighbor yang sama dengan 3. Pada saat ini menunjukkan hasil perhitungan nearest neighbor dengan K3 dengan jarak terkecilnya itu 3 dan outlier score. Nilai pertamanya 4,6 dengan 3 jarak terkecil 0,4, 0,5, dan 0,9. Outlier skornya 0,9. Untuk titik yang 5, 3 jarak terkecilnya 0,1, 0,4, 0,5 dengan outlier skornya 5. Nilai yang ketiga 5,1 dengan 3 jarak terkecilnya 0,1, 0,4, 0,5 dengan outlier skornya 0,5. Yang keempat 5,5, 3 jarak terkecilnya 0,4, 0,5, 0,9 dengan outlier skor 0,9. Yang terakhir 10 itu 3 jarak terkecilnya 4,5, 4,9 dan 5 dengan outlier skornya itu 5. Jadi untuk data yang 4,6 ini bisa dibilang potensi anomali, meskipun jaraknya relatif kecil, tetapi outlier skornya tinggi. Untuk data yang kelima, menunjukkan titik tersebut lebih dekat dengan tetangga, namun masih memiliki outlier yang moderat, dan titik yang 10 ini menjadikan dia kandidat sebagai outlier karena titiknya sangat next. Selanjutnya, contoh nearest neighbor K sama dengan 4. Sini ada dua kolom tabel juga, yaitu 4 jarak terkecil dan outlier score dengan 5 nilai. Yang pertama 4,6, 4 jarak terkecilnya 0,4, 0,5, 0,9, dan 5,4. Outlier skornya 5,4. Nilai yang kedua itu 5, 4 jarak terkecilnya 0,1, 0,4, 0,5, dan 5 dengan outlier skor 5. Yang ketiga 5,1, 4 jarak terkecilnya 0,1, 0,4, 0,5, dan 4,9 dengan outlier skor 4,9. Yang keempat 5,5 dengan 4 jarak terkecil 0,4, 0,5, 0,9, 4,5 dengan outlier skor 4,5. Yang terakhir 10, 4 jarak terkecilnya 4,5, 4,9, 5, dan 5,4 dengan outlier skor 5,4. Next. Selanjutnya, metode proyeksi ke dimensi rendah. Metode proyeksi ke dimensi yang rendah bertujuan untuk mengurangi kompleksitas data sambil mempertahankan informasi penting. Yang pertama, bagi tiap atribut P interval dengan kedalaman yang sama atau equal depth interval, di mana setiap interval diwakili oleh F sama dengan 1 per P record. F sendiri adalah nilai frekuensi, P adalah jumlah interval atau kategori yang digunakan dalam pembagian data, dan recordnya merujuk pada jumlah catatan atau data yang ada. Misalkan kubus K dimensi dibuat dengan mengambil range grid dari K dimensi yang berbeda, maka jika atribut berdiri sendiri diharapkan daerah tersebut berisi suatu fraction atau FK, record. Jika ada n titik atau jumlahnya, kita dapat meyakini bahwa kepadatan dari kubus D dapat dihitung S dari D sama dengan N dari D dikurangi N dikali FK dibagi dengan akar N dikalikan FK dikalikan 1 min FK, di mana S dari D sendiri adalah statistik yang dihitung untuk kubus D,
N dari D sendiri adalah jumlah titik dalam kubus D dan N adalah total titiknya. Negatif sparsity mengindikasikan kubus berisi sejumlah titik yang lebih kecil dari yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa ada area dalam ruang data yang kurang terisi yang bisa menjadi indikasi keberadaan outlier. Selanjutnya, example-nya N sama dengan 100, P-nya sama dengan 5 dengan frekuensi 1/5 atau yang dihitung hasilnya 0,2, lalu dikalikan 100 dikalikan dengan 0,2 dipangkatkan 2 sama dengan hasilnya 4. Pada grafik ini memiliki sumbu X dan Y yang tidak diberi label, tetapi kita bisa menganggap sebagai dua variabel yang berbeda, yaitu ada dua titik yang berbeda, titik merah dan titik biru. Titik merah mewakili satu kategori data, yang titik biru mewakili data yang lainnya. Dari grafik ini atau tabel ini kita bisa melihat penyebaran titik dan mengamati bahwa ada beberapa kelompok titik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Sebagian besar titik merah berada di area tertentu, sementara titik biru tersebar lebih merata. Dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan distribusi antara kedua kategori. Ini mungkin menunjukkan bahwa satu kategori memiliki karakteristik yang lebih konsisten dibandingkan yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Density Based Local Outlier Factor atau LOF adalah metode yang digunakan dalam deteksi anomali outlier detection yang berfokus pada kepadatan lokal data. Metode ini mengidentifikasi objek yang memiliki kepadatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tetangga terdekatnya. Untuk setiap titik, hitung kepadatan dari ketetanggaan lokalnya. Yang kedua, hitung local outlier factor dari sebuah sampel P sebagai rata-rata rasio kepadatan sampel P dan kepadatan ketetanggaan terdekatnya. Yang ketiga, outlier adalah titik-titik dengan nilai LF paling besar. Pada gambar tersebut, diketahui bahwa dalam pendekatan nearest neighbor, P2 bukan merupakan outlier, tetapi dengan pendekatan LOF ditemukan bahwa P1 dan P2 merupakan outlier. Next. Untuk contoh density based LOF approach, contohnya yaitu diketahui himpunan data satu dimensi berikut, X sama dengan 4.6,5,5.1,5.5,10. Hitung LOF untuk setiap titik dengan menggunakan K nearest neighbor dengan K sama dengan 2 dengan menggunakan ukuran jarak city block distance. Selanjutnya, tentukan outlier dari data tersebut berdasarkan masing-masing K tetangga terdekatnya. Next. Berikut adalah tabel jarak untuk menyamping antara 4.6 dengan 4.6 sama dengan 0. Untuk 4.6 dengan 5 sama dengan 0,4. Untuk 4.6 dengan 5.1 adalah 0,5. Untuk 4.6 dengan 5,5 adalah 0,9. Dan 4.6 dengan 10 adalah 5.4. Begitupun untuk jarak menyamping selanjutnya. Untuk jarak menurunnya yaitu 4.6 dengan 4.6 bernilai 0, kemudian 5 dengan 4.6 sama dengan 0,4, lalu 5.1 dengan 4,6 adalah 0.5. Kemudian 5.5 dengan 4.6 adalah 0.9 dan 10 dengan 4.6 bernilai 5.4 dan begitupun untuk jarak menurun selanjutnya. Next. Maka untuk X 4.6 distance, XY-nya adalah 0.4 dan 0.5 dengan N X, 2-nya yaitu 5,5.1. Density X, 2-nya bernilai 2.2 dari perhitungan buka kurung 0.4 ditambah 0.5 dibagi 2 tutup kurung lalu dipangkatkan min 1 dan LOF-nya bernilai 0.55 dari per 2.2 sama dengan 4 per 2.2 dibagi 2. Maka untuk X sama dengan distance XY-nya adalah 0,1 dan 0,4 dengan N X, 2-nya 5.1 dan 4.6. Density X, 2-nya bernilai 4 dan LF-nya bernilai 0,78. Lalu untuk X sama dengan 5.1, distance XY-nya adalah 0,1 dan 0,4 dengan N X, 2-nya 5,5.5. Density X, 2-nya bernilai 4 dan LF-nya bernilai 0,78. Untuk X sama dengan 5.5, distance XY-nya adalah 0,4 dan 0,5
dengan N X, 2-nya 5.1,5, density X, 2-nya bernilai 2.2 dan LF-nya bernilai 0,55. Yang kelima untuk X sama dengan 10, distance X-nya adalah 4.5 dan 4.9 dengan N X, 2 yang bernilai 5.5,5.1, lalu density X2-nya bernilai 2.1 dan LOF-nya bernilai 14,77. Next. Untuk clustering based pada anomaly detection adalah metode dalam analitika data yang digunakan untuk mengidentifikasi data yang tidak biasa atau anomali dalam suatu dataset dengan menggunakan teknik pengelompokan clustering. Ide basicnya yaitu, satu, mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok dengan kepadatan yang berbeda. Yang kedua, memiliki titik-titik dalam cluster yang kecil sebagai kandidat outlier. Yang ketiga, hitung jarak antar titik kandidat dan cluster non-kandidat. Jika titik kandidat jauh dari semua teknik non-kandidat, maka mereka merupakan outlier. Next. Berikut adalah contoh dari clustering base, yaitu diketahui sebuah himpunan dua dimensi terdiri dari 7 titik data, yaitu A 6,3, B 12,11, E 30,12, F 42,20, G 48,25. Dibagi ke dalam dua buah cluster dengan K-means clustering ukuran jarak city block distance, di mana centroid mula-mula mu 1 sama dengan 18,2, mu 2 sama dengan 45,10. Hitung outlier score dari setiap titik data. Next. Misalkan setelah satu iterasi K-means clustering diperoleh dua buah cluster, yaitu C1 ABCD dan C2 EFG, dan centroid baru untuk masing-masing cluster adalah mu1 aksen sama dengan 15,7 dan mu2 aksen sama dengan 40,19. Didapatkan X untuk A menempati nilai distance X, C1 adalah 13 dan outlier score untuk A adalah 13/9,5 atau 1,37. Didapatkan X untuk B menempati nilai distance X, C1 adalah 6 dan outlier score untuk B adalah 6/9,5 sama dengan 0,63. Lalu X, C1 adalah 6 dan outlier score untuk C adalah 9,5 sama dengan 0,63. Didapatkan X untuk D menempati nilai distance X, C1 adalah 13 dan outlier untuk D adalah 13/9,5 sama dengan 1,37. Lalu untuk X sama dengan E menempati nilai distance X, C2 adalah 17 dan outlier score untuk E adalah 17/11.33 sama dengan 1,5. Didapatkan X untuk F, nilai distance F adalah 3/11,33 sama dengan 0,27. Lalu didapatkan untuk nilai G-nya, nilai distance G untuk X, C2 adalah 14 dan outlier score untuk G adalah 14/11,33 sama dengan 1,23. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.